Oke, kita mulailah. Nah, selamat berjumpa lagi. Sekarang kita menggunakan Google Colab lah. Nah, ini bahasa pemrograman sama dengan di Orange itu Python juga, tapi kita bisa custom. Kalau di Orange kan sudah tersedia, tinggal kita gunakan saja. Nah, ini ini TensorFlow. Nah, kemudian adakah yang sudah pernah buka TensorFlow? Pernahkah yang dibuka? Tahukah TensorFlow? Nah, belum lah. Nah, kalau Anda TensorFlow ini ada sertifikatnya juga lah. Nah, jadi kalau Anda ibaratnya senang main game kan, nah malam-malam ganti aja dengan ikut di TensorFlow. Nah, kita bisa dapat ilmu. Nah, ini bisa kita lihat ada macam-macam lah. Kita bisa ikut juga pelatihan hingga dapat sertifikatnya. Nah, ini ada untuk pemula, untuk yang expert. Nah, jadi ini saya ambil dari TensorFlow. Nah, jadi kemudian di Keras import dataset, layar dan modelnya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kita harus import dulu dari library-nya untuk di bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian ini untuk file ini untuk image lah, 6 file ini untuk dia masuk array untuk matrik. Nah, untuk matrik kita import juga. Kemudian kalau dia harus berurutan kita menjalankannya, kita import dulu. Nah, kemudian di run. Jadi ini runnya online, Anda tidak perlu misalnya spek laptop yang bagus. Nah, hanya jaringan internet yang bagus. Nah, kita sudah bisa gunakan. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita training lah. Nah, image-nya, labelnya, ini dataset. Nah, ini dari Silverload data. Nah, ini datasetnya yang kita ambil. Apa? Siapa? Hah? Yang belum minta lawan kawannya, minta akseskan kawannya boleh. Ya, supaya cepat lah, boleh ya. Nah, ini download data from. Nah, dia kita bisa download lah datanya dari sini. Kalau kita mau pakai Python, pakai Orange, nah kita ambil data yang ini. Nah, ini data anunya. Nah, saya coba downloadkan lah. Datasetnya. Nah, ini dia proses mendownload. Jadi download datanya tidak pakai data di anu kita, tapi langsung di data URL-nya. Nah, kemudian sudahlah. Nah, kita beri kelas nama. Nah, ada airplane, pesawat lah, otomobil, birds, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, truck lah. Nah, ini kita beri kelas nama kelasnya. Oke, udahlah. Nah, ini datasetnya. Nah, ini. Nah, kemudian kita buat model. Ini untuk yang 2 dimensi lah. Nah, kalau sekarang ada juga yang 3 dimensi datanya.
misalnya data dari rumah sakit. Nah, itu ada yang data 3 dimensi, misalnya beberapa data yang seperti itu boleh juga kita gunakan. Nah, ini relu. Nah, waktu kita dulu ada beberapa aktivasi lah. Ingat ada relu kan, ada tangan anunya. Nah, ada beberapa waktu di oren. Nah, ini tinggal Anda ganti aja kalau Anda eksperimennya tidak menggunakan relu. Nah, paham cara manunya lah. Oke. Nah, ini model summary-nya. Kemudian model layak pelatihan dance activation relu. Nah, ini sama Mas dengan relu juga aktivasinya. Oke. Ini model sekuensialnya. Ya, yang 2 dimensi lah. Nah, ini optimasinya dengan Adam. Nah, kemarin semalam beberapa juga optimasi di mana namanya? Di Oren. Nah, jadi kalau Anda ingin mengcustom mengganti ya, diganti anunya aktivasi untuk optimasinya. Nah, ini ada 5 effort ya, 5 kali looping dia 5 kali. Nah, kalau Anda misalnya skripsi, nah ini kan kalau yang semalam data paper yang kita UTS itu ada 250 efforts dia gunakan. Nah, ini ganti 250. Mana tadi? Nah, ini kalau ini kan 5 saja. Nah, ini effortsnya 5. Saya ganti 5 karena pada saat kita perkuliahan tidak mungkin kita coba misalnya 100 lah. Nah, terlalu lama dia. Saya coba 5 saja. Nah, nanti kalau Anda untuk buat skripsi misalnya, effortsnya gunakan yang seperti orang coba ya, penelitian terdahulu, dan Anda eksperimenkan dengan dengan setting parameter yang Anda gunakan. Nah, ini kita lama menunggu di running. Jadi kalau yang UAS UTS tadi ada, saya ingat 250 lah untuk kelas ini kan di posnya. Nah, Anda terlalu lama tuh menunggu. Jadi kita gunakan ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Yang baru datang minta akses sama kawannya lah. Ini saya sudah Anda. Sambil kita menunggu proses runningnya. Mana? Tapi jangan coba yang ada lah. Ada pakai aku saya pakai ini yang kuat ya. Kalau pakai tethering mungkin karena dia lantai 3 kan pakai. Sudah ada yang coba kan? Sudah. Sini boleh coba ya supaya kita memahami struktur codingnya. Nah, bagaimana kita
men-setting datasetnya, nah men-setting set parameternya. Nanti tugas perorangan akhirnya lah. Nah ini kan sudah absen, ini pertemuan keberapa? 10 kali kita 9. Ketua kelas absennya lah oleh pertemuan keberapa, nama kelasnya dan oleh absen bekertas ya itu. Ya, sebarkan. Nah, sudah 4 lah, 3, 4, 5. Nah 2 lagi. Step ini tidak bisa kita lewati, dia akan error kalau kita merun ke yang lain, yang ke bawahnya. Nah sambil menunggu, saya bukakan hasil datasetnya lah. Ini saya belum download juga. Nah ini yang kalau yang apa namanya nih, yang bunga tadi, flowernya sudah saya download waktu kelas yang semalam. Kelas hari apa itu? Hari Rabu. Nah ini datasetnya. Jadi kita ambil di Keras. Oh ya. Oh ini database-nya. Ya disebarkan. Pertemuan keberapa? 9 ke 10 kita? Nah ini sudah kita run lah. Kemudian kita akan plot. Nah kita plot akurasi dengan validasi akurasinya lah. Nah ini grafiknya. Ini yang biru akurasinya, yang ini validasi akurasinya. Nah pada saat IPOS-nya 4 ya, nah dia sudah hampir. Oke. Nah ini yang prediksinya. Kalau kita ingin cek data 64 lah, kalau misalnya kita cek data yang 20 misalnya. Kalau 64 kan data anunya 20. Wah, tidak ada berarti yang 20. Oh ini ya, ini yang terakhir harusnya. Nah ini kalau dia nah kalau dia 20 lah. Nah ini gambarnya, dia tidak begitu anunya. Oke. Kalau 64 dia berarti gambar apa namanya nih? Fog kotak ya. Nah, ini. Sangat buram anunya hasil prediksi. Nah, oke. Yang berikutnya ini ada dataset juga lah. Nah ini kalau Anda download, ini bunga. Nah ini ada yang diisi
dandelion, rose, sunflower, tulips. Kita buka tulip. Nah ini lo khusus tulip lah. Nah jadi kalau Anda misalnya ingin membuat penelitian skripsi, nah Anda bisa buat foto-foto. Sebenarnya kalau foto bunga yang Anda buat sendiri boleh juga, nanti diklasifikasikan. Nah ini. Kemudian ini yang sunflower. Nah, bunga mataharinya. Ini dari ada datasetnya sudah orang anukan lah, uploadkan. Ini yang rose-nya, banyak jenis rose. Jadi kalau Anda buat misalnya skripsi jenis foto yang baru, nah Anda boleh uploadkan dataset yang Anda buat. Dandelion. Nah ini jenis dandelion. Ini yang daisy. Nah ini datasetnya. Nah ini diambil dari dataset di Keras lah. Color foto original dataset WR. Nah ini anunya apanya, URL-nya. Jadi datasetnya open source, boleh kita gunakan. Jadi kalau nanti Anda customnya, nah Anda gunakan dataset punya Anda. Nah, Anda boleh simpan di misalnya di oh, ini ada sih. Oh, ini ada yang berubah lah. Ini ada yang rubah sudah. Nah. Itu ada yang terubah lah, anunya terubah URL-nya. Oh, bukan. Yang pertamanya tidak ada nih. Saya kopikan lagi. Ini terubah ini. Oke. Ini kalau yang menggunakannya ini sudah terubah, ini ada yang terubah. Kita perbaikan ini. Nah ini tadi WR-nya hilang kan. Nah ini ada apa namanya nih, mungkin ada waktu saya mau men-share tadi. Nah ini oke. Ini kita impor lah. Nah ini dari TensorFlow, kemudian di Keras juga. Nah ini apa namanya nih, datasetnya. Nah kalau Anda buka datasetnya, jadi nanti kalau Anda buat yang di seperti ini, nah ini dia langsung download. Anda buatkan URL-nya lah. Jadi kalau misalnya Anda punya dataset, Anda mau penelitian, nah buatkan, tinggal kita hubungkan aja. Nah, ini. Nah tadi datasetnya.
Nah ini datanya JPEG lah. Kalau Anda yang punya data PNG, nah ini kan harus Anda rubah PNG. Kelihatan lah. Nah ini ada 3670. Nah lebih banyak daripada yang kita buat semalam, apa namanya, hutan, kemudian jalan raya lah. Itu kan 500 saja, 500-an aja datasetnya. Nah ini lebih banyak lagi. Nah ini kalau kita cari yang ROS lah. Nah ini yang apa namanya nih, ROS Mawar. Nah kalau kita open satu, nah ini. Nah ini kalau kita meng-create dataset, ya ukurannya 180 kali 180 lah, 32 base size 32. Kita training datasetnya. Nah file speed ini bisa kita rubah-rubah mau berapa, 0,2, nanti tergantung riset orang terdahulu. Nah mana yang lebih bagus. Nah ini ada 367 file yang punya 5 kelas. Nah dia ada 5 kelas kan tadi itu. Ini lihat kelasnya ada 5. Nah 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada 5 kelas. Jadi 5 kelas dia. Nah ini kita gunakan 209.939 lah data training. Kemudian nanti sisanya kita gunakan sebagai data testing. Jadi ada yang mengatakan 80% data training, 20% data testing. Nah ini. Kemudian kita validasi. Nah sudahlah. Nah ini ada 734 untuk data validasinya. Nah jadi kalau kita tambahkan ini kan 367 29360 lah. Nah, tambah 734. Nah, jadi dia di sini sebutnya validasi. Jadi ada data validasinya 734. Nah, ini kalau Anda ingin ini sebenarnya tidak apa-apa juga kalau tidak digunakan lah. Kita ingin memprint class names untuk yang kategorinya. Nah, kategori tadi yang di folder tadi. Ini ada Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, Tulip lah. Jadi kalau kita ingin memprint ke anunya, nah kita gunakan coding class name. Nah, ini kalau kita ingin memvisualisasi data, nah kita ingin apa namanya nih, lihatlah datanya. Nah, ini Dandelion. Nah, ini bisa kita print. Nah, ini kumpulan gambar lah. Nah, ini 30. Ini kita ini normalisasi layarnya lah, kemudian normalisasi training. Nah, pikselnya antara 0 sampai 1. Nah, ini jadi dia akan berubah. Jadi waktu kita semalam itu kan kita pernah coba 1 sampai -1 lah.
Nah, jadi dia akan merubah sebab apa namanya nih, dia dalam bentuk image tadi kita akan buat dia dalam bentuk bilangan matrik. Nah, jadi baru kita harus apa namanya nih, processing dari image, nah, menjadi bilangan dalam bentuk bilangannya dalam bentuk di matrik. Nah, ini juga menggunakan optimasinya Adam lah, sama yang dari pertama tadi. Nah, kalau Anda ingin mencoba yang lain, mungkin minggu depan kita akan bahas yang optimasinya nih, menggunakan apa aja tekniknya selain Adam. Nah, ini summary. Nah, ini kita coba misalnya 5 lah. Nah, bosan. Sudah kau dicoba kan? Kenapa? Ada apa, error kan? Sudah mau. Sudah ada yang boleh lah, ada yang ditanyakan kah? Sudah ada yang tahu. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin buat penelitian skripsi misalnya kan, nah Anda apa namanya dengan codingnya ini sudah ada. Ini ada yang belum, Pak? Ada yang belum absen, Pak? Nah, Anda mungkin siapkan datanya lah. Nah, Anda buat foto data. Cuma kalau pengalamannya kalau image misalnya di processing datanya, fotonya mau pakai HP itu jangan bergerak. Dia sebab kalau pakai apa? Kaki 3 atau report ya. Nah, pakai report. Sebab di kelas lain saya ada melihat dia punya data tangan ya. Nah, data dari hasil foto ya. Jadi misalnya Anda punya ide untuk yang ini proses jadi kita bisa gunakan data image, bisa gunakan data yang apa namanya bilangan dan series-nya atau yang teks. Ya.
Makanya tadi yang saya nih. Ah, nah ininya terhapus, URL-nya tidak ada situ kan. Kontrol aja. Nah ini terhapus ininya. Kopikan yang dari bawah ini nah. Sebab kita harus ada URL-nya lah supaya kita bisa datanya, datasetnya. Sebentar. Kalau yang ada bisa hapus, kopikan dari bawahnya lah. Mungkin saya waktu keluar tadi kan ada kalau dia mau ada tanda hijau ya. Data dirinya masih ya. Kesalahan lihat lah. Dia kalau tidak berurutan tidak mau lah. Nah kecuali ada tertentu misalnya kita ingin cek data anunya itu tidak dilakukan, tapi kalau yang anunya tidak kawan. Sebab dia tidak seperti kita setting di Java kan ada kelas. Nah di sini tidak ada, dia langsung. Ini Python namanya. Sebab kenapa saya ambilkan Python? Nah di data science itu banyak yang pakai Python kan dia keren kan. Sebab Google kemudian ya Facebook dia gunakan Python juga bahasanya dari Java lagi. Nah jadi kita sedikit adaptasi lah. Hah? Ya. Harus hati-hati. Nah, jadi kalau skripsi sebetulnya pakai coding ini sudah ada saja akan berbeda. Nah, sudah ada skripsi nggak tulisnya. Ya, siapkan dua semester ini buat atau yang mencari dulu, Anda punya data yang cari, Anda kerja sebagai admin atau Anda mau mengkelompok, mengklasifikasi data misalnya dari sekolah Anda. Dan saya lihat mungkin belum banyak yang buat prosesnya. Nah, jadi mungkin Anda tingkat untuk probabilitas itu lebih banyak. Codingnya sudah ada. Nah, dan contohnya apa yang Anda tertarik. Kalau ada dataset yang sudah ada, nah tinggal.
memotivasi kan supaya mau. Nah, kalau Anda berdasar sendiri, oke. Nah, kalau Anda punya waktu, Anda ikut sensor flow lah. Nah, kalau Anda punya sertifikat kan saya senang ya. Ada mahasiswa punya sensor flow. Saya pernah lupa di grup itu ada orang ambil S2 ya di Eropa. Nah, ya. Tapi kan karena waktu banyak kan dia bisa ikut apa namanya, ada step-stepnya. Ya online aja. Ya misalnya main game seminggu 7 hari kan, nah, kurangnya main gamenya 5 harinya, 2 harinya dan masih muda kan bisa nanti kerja di Google kan, tinggal join pakai email masing-masing aja. Belum ada yang nikah juga kan, masih banyak kesempatan. Coba bahasa di kelas malam kan. Jadi ada waktu kosong tuh maksudnya. Hobi main game kan. Nah, malam sampai sekolah. Coba. Tapi kalau Anda bukan sebagai pemainnya aja bagus ya. Kalau sebagai pemain aja. Kalau di Indonesia ini ada di yang dia buat orang kayak universitas di Sumatera Utara punya apa ya, ada bahkan yang dia ditanyakan lagi kan. Oke, masih ada setengah jam. Ini tadi, oh ya, lupa saya nanya. Runnya sudah selesai belum lah? Untuk yang, nah ini, sudah 5 lah. Oke. Nah kalau ini tidak di andaran, step ke berikutnya tidak bisa, dia error. Jadi harus dianu dulu. Nah ini akurasi. Nah ini untuk memplotnya lah. Nah Anda bisa ganti yang Anda ingin plot yang mana. Nah ini hasil training, validasi akurasinya, training dan validasi loss. Nah ini dari Keras sananya. Nah ini codingnya lengkap ini untuk skripsi. Oke, namanya. Tinggal Anda data setnya aja Anda rubah. Nah ini sama Adam, dia pakai Adam. Ini ada salah. Ini untuk yang model yang lainnya lah. Oke, masih ada waktu 30 menit. Ada yang ditanyakan kah?
Sudah tidak ada yang error lagi lah. Kalau tergantung internet. Karena nih juga kalau kan, tapi sekarang ini ada yang penyedia jasa belum. Nah jadi kita bayar, kita kirimkan data kita kan, tidak perlu internet. Nah kalau source yang itu kan kita pakai laptop kita, spesifikasi laptop kita. Jadi kenapa saya buat di beberapa ini, karena ada waktu sudah awal itu yang masuk awal kan. Nah ada misalnya coba saya lemah di coding, nah kita pakai yang orange kan. Nah itu bisa juga orang laptopnya, ISP-nya pakai orange sama kan. Nah, ada juga pak laptopnya apa sudah jadul kan. Nah kita pakai asal internet Anda bagus. Kalau misalnya Anda sewa apa namanya di rental misalnya, nah Anda jalan kaki, Anda bisa pakai itu maksud saya kita bisa custom juga kan. Nah mungkin ada juga sebenarnya tidak boleh lah kalau kita skripsi itu berbasis masalah kan. Nah, tapi bisa kenapa kita codingnya ya? Nah kita buka kayak ini kan. Kalau ada dosen yang coding, sebetulnya kalau saya tidak boleh pakai orang. Tidak semua orang bisa menggunakan. Saya ngajar ada 4 kelas, 7 kelas ini lah. Ini apa? Kolang, nanti N. Nah, sama apa lagi namanya? Sama M. Itu aja yang lain tidak ada. Kalau Anda bisik teman kiri lain, mungkin dia gunanya ada kawan yang lain yang menang kelas 6. Nah, ini pakai apa ya? Supaya kita bisa ada dokumentasinya yang mereka pakai apa. Mungkin yang pakai mereka gunakan lebih mudah, kita bisa ikuti pakaian itu kan. Karena hanya apa? Saya oh ini ada error. Sebetulnya tidak ada error karena apa namanya yang menciptakan sudah dia boleh dia bisa dapat hasil, tapi apa namanya errornya tidak mempengaruhi nyatanya. Nah ganti nomornya kemudian jadi nah kalau ini tahu apa itu ya ada yang pikir luar. Kalau yang CSN itu memang dia sudah boleh yang gambarnya, tapi error. Nah, saya cek sudah tidak ada apa. Mungkin kalau Anda di kalau prinsip pengkodingan kan sudah betul apa namanya. Kalau kita lihat di gambar seperti itu. Yang kelompoknya oke kan sudah.
Pakai internet yang di sini bagus ya anunya. Oke aja. Siapa namanya di belakang tadi? Hah? Siapa? Yang mana nih? Yang mana? Yang mana lihat ini? Ada lah. Ada kada? Ya lihat ada kada anunya. Nah nih. Ada lah. Belum nih. Anu aja apa namanya sih, emailnya aja ketik nah. Si anu emailnya ketik. Emailnya nah. Emailnya aja sebut anu kan. Ketik seorang aja kalau salah. Mungkin aja yang ada tuh kan kelas yang berikutnya kan dia minta klik email. Ini Pak. Sen. Ya, sen. Ya, kalau ada masalah jangan didiamkan lah, cepat kita selesaikan. Ini mungkin kelas yang berikutnya nah.